Terapi, tenang aja nih. Tenang aja. Tenang aja. Belum titik. Belum titik koma. Sekarang yang kita mau minta, yang hasil kesepakatan kita, yang 1, 2, 4, uraiannya di mana? Tolong SKPD, DAPD merubah. Tadi sudah disetujui. Tidak di lantai atasnya itu ada ruang pengelola yang bentukannya bagaimana melayani masyarakat. Itu sehingga siapapun yang mau berwisata edukasi ada yang bisa jelaskan. Yang pasti kita fokusnya di bawah itu untuk menjelaskan diorama perjalanan panjang Sulawesi Tenggara sampai yang ada saat ini. Yang lain sesuai dengan kayaknya salah satu pahlawan Sulawesi Tenggara waktu itu. Nama-namanya tinggi patung kita ini ada 23 meter, Pak, itu sesuai dengan survei beliau ada 23. Terus di bawah patung sendiri itu dan mengundang tim independen. Ya, jadi ketika kita diskusi dengan pemerintah berkaitan dengan pembangunan pemerintah yang ada, terus juga harus memperhatikan juga tadi untuk pelayanan dasar baik pendidikan, kesehatan, termasuk di dalamnya juga infrastruktur. Sehingga nanti di 2023 ketika kita ambil program-program ini sebagaimana disampaikan Pak Wakil, itu betul-betul masuk di akal sehingga bisa memungkinkan untuk kita semua. Sehingga kita bisa lakukan. Nah makanya ini buku APBD kalau bisa dibagi 3. Misalnya infrastruktur tersendiri di perubahan ini. Yang lain adalah rehabilitasi lahan yang ada di kegiatan buku dia ada uang sekitar 10 miliar. Terus yang lain ada di sini adalah pembangunan gedung-gedung pemerintah. Itu kita sepakati itu Pak, sebelum samanya. Silakan aja Pak. Siap. Saya kira itu Pak. Yang kedua tadi ada pertanyaan tentang kantor berutang. Sehingga itu kita beda. Karena logika sederhana begini. Asli juga teknis kami, bukan itu juga kita deduksi yang 20 tahun. Pak, kalau kita nilai sesuai dengan undang-undang itu tidak sampai 5 miliar. Bagaimana mungkin kita merayakan 5 miliar sekitar uang 5 miliar. Jadi itu pembangunan apa? Mungkin bisa lihat yang siapa tahun lalu kami kita cek Pak. Saya koreksi sedikit Pak, ada minta maaf dulu. Jadi yang kemudian saat ini kita pembahasan era APBD. Dalam era APBD itu tidak sinkron terkait dengan jumlah pendapatan dan jumlah belanja. Kemudian ada selisih anggaran yang ditarik tanpa melalui proses persetujuan DPR. Kan ini persetujuan bersama. Ya. Mau KPPS maupun pembahasan itu persetujuan bersama. Jadi harus dikonfirmasi dulu ke DPRD nilai-nilai yang akan mau ditetapkan. Karena bukan bersifat umum. Jadi tadi itu saya lihat ada nilai pendapatan yang berbeda dari hasil pembahasan KPPAS yang kita sepakati sebelumnya. Kalau yang disepakati pertama, karena di pasal 2 itu udah terjabarkan dia seluruh angka dan lampirannya terjabarkan, jadi harus rubah dulu dan harus notulennya harus kasih jelas. Kalau tidak mereka akan masukkan suka-suka mereka kalau tidak ada notulen. Kalau yang disepakati sebelumnya berapa Bang nilainya? Maksudnya anggarannya ditarik itu? Kan dari dokumen memang dari awal memang modal kas masuk 4,7 triliun. Ya, untuk apa itu Bang? Alokasi total pendapatan. Total pendapatan. Kemudian ternyata dalam pembahasan di dokumen APBD yang kita bahas tahun lalu, yang APBD 2022 itu 4,6 triliun. Makanya dia harus konsisten sampai era APBD, sampai rancangan pembahasan perubahan APBD-nya. Jadi dia harus konsisten nilai 4,6 itu yang semula 4,6 bertambah sekian, gitu-gitu. Jadi memang ada angka-angka yang tidak connect dengan dari pembahasan KPP sebelumnya. Kemudian ada beberapa anggaran yang harus dia klarifikasi, kayak ada peningkatan optimalisasi pendapatan dari pajak. Nah, belanjanya belum disetujui DPRD, apa belanjanya itu tidak disampaikan juga. Makanya kalau dia masukkan dalam dokumen dia bikinkan rincian yang selisih 124, yang 25 miliar, yang 6 miliar yang ditarik bantuan keuangan ke daerah, belanja bantuan keuangan itu harus dia rinci. Oh iya. Dia tarik ke belanja apa? Jadi karena belum ada rincian penjelasan itu sampai. Iya, harus dia jelaskan rinciannya. Oke, siap. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.